Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati, Bapak Dr. Randus Muhammad Kaulan Karima, SPDI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Pancasila dan perjalanan sejarah Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya Mutia Fni Indah, dan teman saya terdiri dari Fitri Ayu Ramadhani, Rika Yutira, Raihan Salsabila, dan Syahidah Tahniyah Hanafi. Baiklah, pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang 1. Sejarah pengusulan, perumusan, dan pengesahan Pancasila. Yang kedua, sejarah muncul dan berkembangnya rasa kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Pertama, saya akan membahas tentang sejarah pengusulan, perumusan, dan pengesahan Pancasila. Sebagai pembuka, saya ingin membahas sedikit. Pancasila terdiri dari beberapa kata yang mengandung arti tertentu, yaitu panca, yang berarti 5, dan sila, yang berarti dasar. Pancasila merupakan 5 dasar filsafat negara Republik Indonesia. Sila-sila yang terdapat pada Pancasila juga sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Baik, masuk ke pembahasan. Sejarah pengusulan, perumusan, dan pengesahan Pancasila. Teman-teman tahu tidak? Pancasila tidak lahir secara instan. Pancasila lahir sebagai dasar negara setelah melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa. Yang pertama, sejarah pengusulan Pancasila. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara, yang terdiri dari yang pertama, nasionalisme, yang kedua, internasionalisme, yang ketiga, mufakat, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sidang keduanya dilaksanakan pada 10-17 Juli tahun 1945. Yang dibahas adalah tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, sejarah perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila diawali pada saat persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Persiapan kemerdekaan dimulai ketika kekuatan Jepang di Indonesia mulai mengendor karena terdesak oleh tentara sekutu. 2 bom atom dijatuhkan oleh tentara sekutu di 2 kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 16 dan 9 Agustus tahun 1945. Selama kurun waktu 4 hari dari tanggal 14 sampai 17 Agustus, terjadi kekosongan kekuasaan. Keadaan ini dimanfaatkan para pejuang Indonesia mengatur strategi untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan sampai pada puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Baiklah, selanjutnya untuk bagian persidangan pertama, kedua, dan yang poin ketiga, sejarah pengesahan Pancasila akan disampaikan oleh rekan saya, Syahidah Tahniyah. A. Persidangan pertama. Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, persiapan perumusan dasar negara sebenarnya telah lama dilakukan. Panitia persiapan proklamasi kemerdekaan dibentuk oleh pemerintah Jepang, karena Jepang ingin menimbulkan kesan bahwa Jepanglah yang memerdekakan Indonesia. Ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu Moh-Yamin, Supomo, dan Soekarno. Moh-Yamin menyampaikan gagasannya yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Supomo menyampaikan gagasannya yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni, Soekarno mengemukakan gagasan tentang 5 dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasional atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, B. Masa persiapan
atau masa persidangan kedua. Sampai pada akhir sidang pertama, rumusan dasar negara Indonesia merdeka belum terbentuk. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk Panitia Perumusan Dasar Negara yang dikenal dengan nama Panitia 9 yang beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta, Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, A.A. Maramis, Abi Kusno Djokro Suyoso, Ahmad Subarjo, Agus Salim, dan Mohyamin. Tugas Panitia 9 ini adalah menampung dan membahas berbagai aspirasi tentang dasar negara. Selanjutnya, sejarah pengesahan Pancasila. Akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang satu, pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang kemudian diikuti dengan pengesahan UUD 1945, maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tertib ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi Pancasila. Baiklah, pada poin kedua, sejarah muncul dan berkembangnya rasa kebangsaan Indonesia. Sejarah muncul dan berkembangnya rasa kebangsaan Indonesia terdiri dari beberapa periode. Yang pertama, periode prakolonial, disampaikan oleh rekan saya, Syahidah Tahniyah. Periode kolonial dan periode pasca kemerdekaan. Periode kolonial dan periode pasca kemerdekaan akan disampaikan oleh teman saya, Fitri Ayu Ramadhani. Kemudian, pada periode pasca kemerdekaan terbagi dari 4, yaitu masa revolusi, masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Pada poin masa revolusi juga akan dijelaskan oleh rekan saya Fitri Ayu Ramadhani. Kemudian, pada masa Orde Lama dan Orde Baru akan dijelaskan kepada rekan saya Rika Iyutira. B. Sejarah muncul dan berkembangnya rasa kebangsaan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang dibentuk melalui proses perjalanan panjang bangsa ini. Bangsa Indonesia terbentuk dari potongan-potongan sejarah yang kadang tampak lepas dan tercerai. Tetapi pada hakikatnya masing-masing episode itu tak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini terjadi dikarenakan adanya fakta sejarah yang dianulir bahkan dihilangkan demi kepentingan individu atau kelompok. Terkesan perjalanan sejarah lalu penuh dengan pertikaian dan perpecahan, tapi harus tetap diungkapkan sebagai fakta sejarah sebagai hikmah dan iktibar bagi bangsa Indonesia ke depannya. Pada pembahasan ini akan dibagi pada 3 periode, yaitu pertama, periode prakolonial, yang kedua, periode kolonial, dan ketiga, periode pasca kemerdekaan. 1. Periode prakolonial. Periode ini berlangsung sekitar abad ke-5-17. Nama Indonesia juga belum dikenal di kawasan Asia Tenggara bagian selatan. Orang lebih mengenal dengan nama Nusantara. Pada masa tersebut, paham dan rasa kebangsaan sebagai pemersatu satu bangsa belum tumbuh dan tidak dapat diharapkan dikarenakan masing-masing kerajaan merasa paling berkuasa, sehingga tidak dapat bersatu bahkan melakukan peperangan terhadap sesama mereka untuk memperluas wilayah dan pengaruh kekuasaannya. Hal ini memberikan pelajaran bagi bangsa ini bahwa Indonesia dulunya sangat dipengaruhi oleh agama Buddha dan Hindu, sehingga peradaban dan kebudayaannya juga melekat di Indonesia, dapat dilihat dari bangunan candi dan budaya-budaya lainnya. Hubungan Nusantara dengan Cina lebih banyak dalam hal hubungan perdagangan. Sekitar abad ke-13, Cina melakukan ekspansi ke Nayang, dan secara nyata sasaran kebijakan tersebut adalah Nusantara. Hal ini menunjukkan betapa Cina akan selalu melakukan perluasan kekuasaan dan pengaruhnya ke semua wilayah. Hal ini masih terus terjadi hingga sekarang walaupun bukan dengan perang nyata, akan tetapi hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk mempertahankan dan mengangkat derajat bangsanya. 2. Periode kolonial.
Masa kolonial adalah masa yang amat panjang, yaitu mulai jatuhnya Malaka pada tahun 1151 hingga tibanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang ketiga, periode pasca kemerdekaan. Pembahasan pada periode ini dibagi dalam beberapa masa, yaitu masa reformasi, orde lama, orde baru, dan masa revolusi. Masa revolusi ialah periode ini dimulai dari kekalahan bala tentara Jepang terhadap sekutu, proklamasi kemerdekaan hingga perlawanan terhadap kependudukan Mika yang membonceng sekutu, baik perlawanan melalui jalur atau fisik. Masa Orde Lama. Era Orde Lama yang berlangsung selama setidaknya 22 tahun ini hampir tidak terjadinya pembangunan terkecuali pembuatan sebuah sarana olahraga yang berlokasi di Senayan yang digunakan untuk perhelatan Asian Games yang keempat dan Ganevo, atau yang merupakan singkatan dari Games of the New Emerging Forces, merupakan sebuah pesta olahraga yang dibuat dan digagaskan oleh Presiden Soekarno yang memiliki tujuan menyaingi Olimpiade. Selama era Orde Lama yang berlangsung 22 tahun ini yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, di mana adanya sistem presidensial yang berlaku hanya 8 tahun. Di tahun 1945 hingga tahun 1949 terjadinya peperangan dalam menjaga kemerdekaan. Segala daya serta upaya yang dilakukan bangsa Indonesia saat itu untuk mempertahankan kemerdekaannya dan berperang melawan agensi militer negara Belanda yang saat itu ingin menjajah Indonesia lagi. Pada periode ini juga terjadi 2 kali pemberontakan yang terjadi dari pemberontakan PKI yang dipimpin oleh musuh di Madiun pada September 1948 dan pemberontakan kedua yang dilakukan oleh negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada Agustus 1949. Masa Orde Baru. Dari beberapa pendapat tersebut kita simpulkan bahwa Orde Baru merupakan sistem pemerintahan di Indonesia yang menggantikan zaman sebelumnya didasarkan atas koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Lahirnya Orde Baru diawali dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Surat berisi instruksi Presiden agar Letjen Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjut dari instruksi Presiden tersebut, Letjen Soeharto mengambil berbagai kebijakan untuk memulihkan kembali kondisi negara. Salah satunya ialah pembubaran organisasi PKI dan ormas-ormasnya. Puncaknya pada sidang istimewa MPRS tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 di Jakarta, MPR secara resmi mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masa reformasi. Jadi, ada beberapa hal penting yang menjadi tuntutan rakyat di era reformasi ini, yaitu yang pertama, perubahan pemerintah sentralisasi menuju desentralisasi. Yang kedua, perubahan orientasi sistem perekonomian nasional. Yang ketiga, perubahan sistem kepartaian. Yang keempat, desakralisasi Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, kebijaksanaan yang parsipatoris. Kemudian pada bagian yang ketiga, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia, akan dijelaskan oleh rekan saya, Raihan Salsabila. Pancasila era prakemerdekaan. Menurut Sunoto, 1984, melalui kajian filsafat Pancasila, ia mengatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri loh. Walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakannya di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Dengan rinci, Sunoto menunjukkan fakta historis. Di antaranya adalah
Fakta pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Fakta kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia. Fakta ketiga, persatuan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya yang rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Fakta keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada di dalam masyarakat kita. Fakta terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil sesama manusia. Pancasila era prasejarah. Ahli geologi menyatakan bahwa kepulauan Indonesia terjadi dalam pertengahan zaman tersier, kira-kira 60 juta tahun yang lalu loh. Baru pada zaman kuarter yang dimulai sekitar 600.000 tahun yang silam, Indonesia didiami oleh manusia yang ditentukan berdasar fosil-fosil yang telah ditemukan. Pada masa prasejarah tersebut, sebenarnya inti dari kehidupan mereka adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yaitu nilai religius, nilai perikemanusiaan, nilai kesatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial. Dari nilai religius dapat kita lihat adanya sistem penguburan mayat yang diketahui dari ditemukannya kuburan serta kerangka-kerangka di dalamnya. Selain itu, juga ditemukan alat-alat yang digunakan untuk aktivitas religi, seperti upacara mendatangkan hujan, pemujaan, dan lain-lain. Dari nilai perikemanusiaan tampak dalam perilaku kehidupan saat itu, misalnya penghargaan terhadap hakikat kemanusiaan yang ditandai dengan penghargaan yang tinggi terhadap manusia meskipun sudah meninggal. Hal ini menggambarkan perilaku berbuat baik terhadap sesama manusia yang pada hakikatnya merupakan wujud kesadaran akan nilai kemanusiaan. Dari nilai kesatuan dapat kita lihat adanya kesamaan bahasa Indonesia sebagai rumpun bahasa Austronesia, sehingga muncul kesamaan dalam kosakata dan kebudayaan. Dari nilai musyawarah dapat dilihat kehidupan bercocok tanam dilakukan secara bersama-sama, sehingga memungkinkan tumbuh kembangnya adat sosial. Kehidupan mereka berkelompok dalam desa-desa, klan, marga atau suku yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang mereka pilih secara musyawarah. Dan yang terakhir, dari nilai keadilan sosial, dapat dilihat dikenalnya pola kehidupan bercocok tanam secara gotong royong, berarti masyarakat pada saat itu telah berhasil meninggalkan pola hidup food catering menuju ke pola hidup food production. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu upaya ke arah perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran bersama sudah ada. Baiklah, masuk kita ke kesimpulan. Adapun alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah karena Pancasila merupakan identitas dan jiwa bangsa, serta mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Nasionalisme Indonesia pada masa awal kemerdekaan memiliki ciri khusus berupa mengarah pada revolusi fisik. Hal ini bisa terjadi karena pada masa kemerdekaan, semangat revolusi fisik sangat kental terasa dalam keseharian kehidupan masyarakat Indonesia. Nasionalisme Indonesia pada masa awal kemerdekaan memiliki ciri khusus berupa mengarah pada revolusi fisik. Sedikit saya tambahkan, faktor internal penyebab munculnya nasionalisme di Indonesia itu karena munculnya perasaan senasib, sepenanggungan karena adanya penderitaan yang sama akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Baiklah, sekian hasil dari diskusi presentasi kami. Apabila ada salah kata dan pengucapan mohon dimaafkan dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.